Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Qala rabbuna jalla fi'ula wa 'azima fi alis sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwati jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus untuk mengumandangkan pujian beserta sanjungan untuk Allah Jalla Dzikruhu yang sampai detik ini masih memberikan banyak karunia, masih memberikan kemudahan, masih memberikan petunjuk dan segala macam kemaslahatan untuk diri kita yang penuh dengan kekurangan ini. Betapa apabila kita renungkan, sungguh tidak pantas kita banyak mendapatkan kemudahan dan karunia, sedangkan untuk memberikan hak Allah saja seringnya kita ini kurang sempurna. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pemurah, jarang sekali memberikan kita yang tidak sempurna. Sekiranya seorang mau jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia mendapatkan takdir sakit satu pekan, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyehatkan dia 9 bulan lamanya? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada dia afiah bertahun-tahun, lalu kemudian Allah mengujinya dengan sakit? Dan terkadang disitulah kelemahan manusia, lalu dia pun berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halwa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan ya kebanyakannya kecenderungan untuk berkeluh kesah. Nah, ini. Jadi para ulama mengatakan kenapa rasa syukur itu harus terus digaungkan dan diingatkan, karena memang sebetulnya Allah SWT tidak bisa dibandingkan. Apa yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dibandingkan. Wabil khusus Allah SWT telah memberikan kesempatan kita bertemu bulan Sya'ban, yang kita terus berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Sebagaimana dulu orang-orang saleh senantiasa berdoa seperti ini 6 bulan sebelumnya. Kata para ulama, diantaranya dinukil oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab yang tertulis tentang hikmah, ya, Lataiful Ma'arif. Beliau pernah menuturkan, dan
banyak ulama yang lain menukil as-sanatu mislus syajarah. 1 tahun dalam hitungan hijriyah dalam Islam ini seperti merawat sebuah pohon. Mislus syajarah. Wa syahru rajabin ayyamu taurikiyah. Dan ketika sampai di bulan Rajab, seorang mukmin sedang menjaga dan merawat tumbuhnya daun. Kita mengetahui bahwa kebanyakan tanaman ketika pertama kali ditanam tentu belum banyak tumbuh daun. Bahkan sebagian jenis harus dipangkas banyak daunnya dan disisakan sedikit saja. Nanti baru semi lagi. Maka seperti menjaga tumbuhnya daun. Wa sya'banu ayamu tafri'iha. Dan bulan Sya'ban adalah seperti seorang sedang menjaga tumbuhnya cabang-cabang dahan. Dan sebagian pohon demikian, dijadikan indahnya banyak cabang dan dijadikan ya nyaman dalam pandangan sebagian manusia. Bentuk-bentuk cabangnya itu bisa rangkai, dimodifikasi dengan izin Allah SWT, sambung-sambung ya, bunga apa namanya itu, bougainville misalnya ya, dan yang lain-lain. Satu pohon bisa subhanallah indah sekali, banyak ya percabangan yang bisa dimodifikasi dengan izin Allah SWT. Lalu kemudian wa ramadhanu ayyamu qatfiha. Dan Ramadan itu adalah saat-saat untuk memanennya. Dipanen apanya? Keindahannya. Kalau itu berbuah maka dipanen buahnya. Kalau tidak berbuah maka dipanen ya bagian-bagian yang lain. Seperti misalnya batangnya dijual, seperti sengon dan seterusnya. Ya, daunnya sebagian dimanfaatkan. Ya, intinya saatnya panen Ramadan. Dan beliau menuturkan wal mu'minuna qattafuha. Dan orang mukmin dengan sebenarnya mukminlah, dengan sebenarnya imanlah yang akan merasakan bahagia saat memanennya. Apa yang membuat kita mau mengerjakan puasa? Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kalau bukan iman, tidak ada saya kira orang yang mau, ya, karena kita terpanggil dengan iman. Ketika Allah SWT memanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka sudah telinga kita langsung fokus, hati kita langsung membuka untuk menerima titah selanjutnya. Dan ternyata itu adalah perintah puasa, iman. Kalau imannya tidak benar, maka puasanya pasti juga faktor pendorongnya lain, bukan iman. Kalaupun ada faktor pendorong imannya, maka terakhir. Demikian. Tidak ada yang mendorong kita dekat dengan Al-Quran, melainkan iman. Ya. Lihat bagaimana seorang dijadikan nyaman berjam-jam dengan gawainya, dengan komiknya, dengan ya hal-hal yang lain. Namun kemudian seorang yang benar imannya, yang akan nyaman dengan Al-Quran, bahkan masyabi'na bil Quran, kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Itu wajadirun biman sawwada sahifata amalihi bidzunubi falyubayyidha bitaubati fi dzalika syahr. Maka beliau melanjutkan, maka sudah selayaknya bagi siapapun yang kemudian di bulan-bulan sebelumnya ya menghitamkan catatan amalnya dengan dosa, maka putihkanlah ketika hari itu datang, yaitu bulan Ramadan. Ya, bahkan sebelumnya tadi ya, dari mulai Rajab sudah dilatih untuk diputihkan. Ya. Wa man dhayya'a min umrihi, dan siapa saja yang
lalai terhadap umurnya, maka hendaknya dia falyagtanim, ya, dia mengambil ya bagian yang besar dari min baqiyati umrihi, dari sisa-sisa umurnya, untuk banyak memanfaatkan waktu, mengefisiensikan. Kita sering kalau berangkat kerja ada tulisan di bahunya orang gitu ya, apa efisiensi, efektivitas, ya, apalagi ya kadang 3 kata, kadang 4 kata. Intinya dalam kehidupan dunia pun kita menginginkan efektivitas. Ya, kalau bisa sekali jalan, kenapa harus berulang kali bolak-balik, kan gitu misalnya. Ya. Maka demikianlah Allah SWT juga menyayangi kita. Usia yang begitu pendek tidak sama dengan ya sebagian kaum mukminin di masa lalu yang mereka diberikan usia panjang. Maka mereka yang telah mendahului kita dalam keimanan telah membawa apa yang mereka bawa dari amal saleh dengan panjangnya usia mereka. Dan kita kaum muslimin di akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, diberikan usia yang relatif singkat, hanya 60-70 tahun komariah. Lebih cepat berlalu. Saya 55 tahun, Ustaz. Mungkin sudah hampir 60 kalau dihitung komariah. Nah, coba sekarang sudah canggih, ada di handphone. Ya, tinggal dihitung tanggal lahirnya kapan, sekarang tanggal berapa, dikonversi komariah. Kita akan kaget. Ternyata lebih cepat berlalu. Ya, nah ini. Oleh karenanya, para ulama diantaranya juga Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menukil dalam kitab Badail Fawaid, jangan sampai seorang terlalaikan atau menganggap biasa datangnya bulan Ramadan. Jadi beliau menasihatkan ada 2 hal yang kebanyakannya manusia nanti bisa terjerumus dalam keburukan kalau tidak waspada. Yang pertama adalah raddul haqqi li mukhalafatihi hawa. Menolak kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan karepnya, tidak sesuai dengan hawanya, tidak sesuai dengan keinginannya, ditolak kebenaran itu. Ya, sudah dipahami, ini benar, sudah diteliti, ini yang utama, sudah diketahui, ini yang paling baik, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perencanaannya, tidak sesuai dengan karepnya. Ya, tidak menerima dari orang lain, pokoknya harus dari diri, di antaranya. Ya, contohnya banyak dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Sudah benar seorang istri mengingatkan ya kepada kita tentang hal-hal yang kita lalai. Namun rasa ego dari seorang suami ya, yang dia merasa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian ketika istrinya lagi mengingatkan dia menolak, padahal itu benar yang dinasihatkan istrinya. Hanya karena tidak sesuai. Ya, karepnya nggak gitu. Ini contoh dalam kehidupan yang simpel. Dan lebih-lebih kemudian di zaman ini banyak orang yang menolak kebenaran dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih hanya karena tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia ketahui. Nah, ini ya, bisa menjadikan seorang terhalang dari banyak keutamaan ya dalam dia berbekal menuju akhiratnya. Kemudian yang kedua yang ada hubungannya dengan kelalaian banyak manusia menyambut Ramadan adalah at-tahawunu fil amri idza jaa waktu. Seorang kecenderungannya mengabaikan atau menganggap remeh suatu perkara sampai kemudian datang waktunya. Kalau dulu sahabat kami luar Jawa mengatakan tiba masa tiba akal, nggak disiapno dulu, nggak di-prepare dulu. Ya, bayangkan kalau kita bekerja di sebuah instansi atau di organisasi sekecil apapun, misalnya RT RW, kalau nggak ada perencanaan, gimana? Ya, tiba masa tiba akal. Ketika ada permasalahan baru dirembuk. Ya, tidak pernah dimunculkan perencanaan.
tidak pernah diantisipasi banyak hal. Demikianlah kebanyakannya ya kaum muslimin di luar sana, fokusnya kalau mau Ramadan ngecat rumah ya, atau belanja busana, atau memperbaiki masjid. Apakah ini perbuatan yang tidak baik? Baik. Namun ada yang lebih daripada itu yang harus kita persiapkan adalah, sudahkah kita peduli terhadap istri kita, walaupun sekedar menanya, Bu, utangnya panjenengan masih berapa? Dari Rajab itu diingetin. Kenapa? Karena sampai ada seorang muslimah yang ketemu Ramadan berikutnya tidak sempat membayar hutang, sebabnya bukan sebab syar'i karena lalai dan lupa, maka tertulis dosa baginya. Ya, tertulis dosa baginya. Dan yang paling berat siapa? Ya suaminya, pemimpinnya. Sudahkah kita menanya putri kita yang sudah balik, yang sudah haid, yang sebelumnya mungkin punya hutang, kita menganggap dia masih anak-anak? Itu dipersiapkan. Lebih urgent dari sekedar hal-hal yang tampak secara fisik. Ya. Kemudian sudahkah kita kemudian bikin program Qur'annya? Sudahkah kita kemudian membiasakan keluarga kita untuk ya lebih giat di malam hari misalnya, ya, dengan dibangunkan sholat malam dan seterusnya. Intinya ruhiyahnya disiapkan. Karena beliau sebelum menasihatkan itu membawakan tafsir dari firman Allah SWT, suratnya agak panjang ya, yang menceritakan hukuman dari Allah SWT kepada orang-orang munafikun ketika mereka pura-pura ya, pura-pura gembira dan siap-siap untuk berangkat berjihad, padahal jiwa mereka tidak mau. Dan Allah mengetahui, ya, maka Allah SWT katakan kepada Nabi Muhammad SAW, apabila orang-orang munafikun mereka itu datang kepadamu mengatakan mereka siap untuk berangkat berjihad, katakanlah wahai Muhammad, duduklah saja, ya, duduklah saja, kamu gak usah ngapa-ngapain. Ya, artinya Allah Taala sudah menghukum mereka, tidak diizinkan untuk berjihad bersama Nabi Muhammad SAW, tidak diizinkan bersama kaum muslimin, karena Allah tahu hati mereka tidak pernah siap terhadap panggilan itu dan tidak pernah mau untuk melaksanakan ibadah yang agung itu, yaitu jihad fisabilillah. Ya, maka seorang yang kemudian lalai dari suatu amalan yang sangat besar sampai ketika tiba masanya kemudian hanya bergumam, oh ternyata sudah waktunya sidang isbat, gak kroso ya, kemudian dia tidak mempersiapkannya, maka alangkah ruginya. Ya, alangkah ruginya. Nah, terkadang kita karena banyaknya kesibukan lalai, tiba-tiba wes wayai sidang isbat. Ya, yang putri terutama, waduh urung bayar utang, waduh mepet-mepet. Akhirnya terkadang seorang terjebak pada hari yang sangat diwaspadai para ulama terdahulu untuk tidak puasa. Hari apa? Ayyamus syak. Hari-hari yang diragukan. Apakah ini nanti digenapkan 30 Sya'bannya atau sudah terlihat hilalnya. Ini kita tidak boleh puasa. Jadi kadang-kadang akhwat ini ya, ada sebagian kaum muslimah yang seperti itu. Bingung, waduh ini sudah mepet, ya, tidak bisa. Nah itu, maka kita terus bersyukur kepada Allah karena kita telah disampaikan bulan Sya'ban ini dan kita bermohon untuk diizinkan. Karena ada yang tidak diizinkan, dan tidak diizinkan bertemu Ramadan bukan berarti banyak dosa, bukan berarti orang yang tidak terpilih karena mungkin tidak dicintai Allah, bukan. Tapi memang Allah Ta'ala menakdirkan seperti itu. Yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala itu berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya, boleh jadi orang yang sudah baik dipertemukan dengan Ramadan itu karena memang Allah Ta'ala ingin menambah bekalnya, ditambah sempurnanya. Dan sebagian orang yang mungkin belum baik dipertemukan bulan Ramadan, diberi kesempatan itu untuk menjadikannya baik. Ketika dia bertemu Allah Ta'ala nanti, tidak merugi dengan banyaknya dosa yang telah diukir sebelum-sebelumnya. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kita untuk mengisi bulan Ramadan yang akan datang nanti. Kita masih melanjutkan risalah tentang fikih muyassar dari Syekh Abdul Aziz Badawi, ya, hafizahullah. Dan terakhir kita telah membahas adanya orang yang sampai
digotong, ya, digotong oleh orang lain, di tanda kutip diseret untuk datang ke masjid. Saking utamanya sholat berjamaah di masjid. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha. Bukan. Walaqad kana ar-rajulu ya yu'ta bihi yuhada bainar rijlaini hatta yuqamu fi shaff, ya. Ada orang yang zaman dahulu itu sampai digeret sama para sahabat untuk mendatangi shaf, saking pentingnya sholat jamaah. Dan kita telah membaca juga tentang keutamaannya, ya. Kita ulangi sedikit. An Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, namanya Abdullah, ya, sama dengan putranya Abbas juga namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ya. Tulisannya beda sedikit. Kalau bin Amr setelah ro ada wawu, wawunya tapi tidak terbaca. Ini bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, salatul jamaati ya tufaddilu salatal fardi bisab'in wa isyrina darajah. Salat jamaah itu lebih utama dari salat sendirian 27 derajat. Dan riwayat yang ma'ruf ada yang menyebutkan 25 derajat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina bi'fan. Ini, ya. Salat seorang dalam keadaan berjamaah akan dilipat gandakan keutamaannya dan pahalanya daripada salat sendirian di rumahnya atau di pasarnya, di tempat kerjanya, maksudnya begitu, ya. Kalau dikiaskan itu, ya, khamsan wa ishrina bi'fan, 25 ya kali lipat. Kenapa disebutkan fisukihi? Karena mayoritas penduduk Mekah apa kesibukannya? Jualan, pengusaha mereka. Sedangkan penduduk Madinah bertani, berkebun. Kebun apa? Kurma. Ya, jadi mayoritas penduduk Mekah adalah berdagang. Sehingga tidak heran ketika panjenengan umroh pun kalau ke Mekah ya banyak orang jualan. Karena sejak zaman dahulu demikian. Ya. Dan panjenengan kalau berkunjung ke Mekah, pasti sama tour leadernya juga akan dikunjungkan ke kebun kurma dulu. Karena memang sejak zaman dahulu fitrahnya begitu. Apa yang berlalu dalam masyarakat mereka. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Yang demikian itu ketika seorang dia berwudu dan dia baguskan wudunya. Gimana membaguskan wudu itu? Tidak terlewat bagian-bagiannya. Ya. Mana yang sering bagian lewat? Kita sudah pelajari. Sikut, ya, nanggung, sininya belum basah. Ya, kaab, mana kaab? Mata kaki. Ya. Masih kering. Belakang dekatnya tumit juga masih kering. Kenapa? Karena kalau wudu cuma gini-gini tok kakinya. Tidak di sela-sela. Padahal kita sudah mengetahui tata cara wudunya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Utsman ibni Affan. Nabi Muhammad SAW memanggil sahabat Utsman, ya, da'a biwadu'in. Beliau memanggil sahabat Utsman untuk bawa sebejana air, dan beliau telah praktekkan di situ bagaimana wudu yang totalitas. Maka kalau wudu kita benar, apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, dosa itu akan berguguran dengan izin Allah terjadi. Tapi kalau wudunya asal-asalan, kita tidak tahu apakah Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kecil kita. Wallahu ta'ala. Maka perbagusi wudu kita, jangan terburu-buru. Demikian pula yang kita wasiatkan kepada anak cucu kita. Demikian pula yang diwasiatkan kepada istri kita. Ya, isbagul wudu, perbaiki wudu. Ya, maksimalkan wudu. Jangan kita anggap wudu itu hanya pembersihan semata-mata. Tidak. Wudu itu ibadah. Bayangkan Nabi Muhammad SAW mencontohkan sendiri sebagaimana sholat.
dalam sholat Nabi Muhammad SAW sudah katakan khudu, dalam sholat sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni, kalian melihat aku usolli, sholat. Dalam umrah dan haji pun begitu, khudu anni manasikakum, ambil dariku tata cara ibadah kalian, yaitu umrah dan haji. Dan dari situlah sahabat Umar mengetahui bahwa mencium Hajar Aswad itu karena Nabi menciumnya, bukan karena batunya bertuah. Ya, maka ketika sebagian orang tergoda untuk beli, apalagi di marketplace sudah banyak. Ya, saya belum ngecek di toko oren. Kata orang-orang itu ada yang jual potongan Hajar Aswad. Ya, tentu kalau saya pribadi yang baca sejarah, kemungkinan jelas palsu. Kenapa? Karena Hajar Aswad yang sekarang saja itu sudah serpihannya. Hajar Aswad itu beberapa kali mengalami pencurian oleh orang-orang yang tidak beriman. Dari mulai orang kafirnya mencuri, dari mulai Syiah Koromito mencuri, dan itu sebagian kerajaan-kerajaan memperebutkan zaman dahulu sehingga pecah berkeping-keping. Jadi yang sekarang itu dibenerin sama ya Bani Su'ud rahimahullah, kemudian direkatkan dengan lem tertentu sehingga penampilannya seperti itu. Itu pecahan-pecahan kecil. Sehingga kalau ada orang ya tiba-tiba jual potongan kiswa, jual ya apa namanya dikatakan itu potongan Hajar Aswad, maka kalau itu dimaksudkan untuk ya tuah-tuahan, maka tidak dibenarkan dalam syariat. Karena Umar sampai mengatakan ya innani laqad alimtu annaka hajar. Aku betul-betul tahu kamu itu seonggok batu. Memang istimewa dari surga, tapi seonggok batu. Maksudnya seonggok itu bagaimana, kata Umar? La yanfa' wa la yadur. Tidak bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, tidak pula akan mendatangkan madarat dengan sendirinya. Kenapa? Batu, benda mati. Laula ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka abada. Kalau bukan karena aku melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, tidak akan pernah aku menciummu dalam umrah dan haji, dalam tawaf. Nah, jadi ketika ibadah tertentu memang ya ritual tertentu atau kegiatan tertentu diambil dari Nabi Muhammad SAW, maka ini ibadah, termasuk wudhu. Wudhu itu rangkaian ibadah. Ya, jangan hanya dianggap nah ini kan hanya membersihkan saja sebelum sholat. Tidak, dia serangkaian ibadah. Sehingga kualitas sholat seseorang juga akan ditentukan dari bagaimana kualitas wudhunya. Benar ini ya. Yang sering kelewat itu pokoknya ujungnya sikut sama mata kaki dan belakang tumit ini. Jangan sampai kelewat. Karena itu nanti kita kehilangan keutamaan. Suma kharaja ilal masjid, wudunya sudah bagus, kemudian dia jalan ke masjid. Ya, la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang membuat dia pergi ke masjid kecuali memang rindu rumah Allah, kepanggil untuk sholat. Hayya 'alas shalah, datang ke masjid. Bukan karena datang ke masjid yang lain-lain, tapi memang dipanggil sama Allah Ta'ala. Ya, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka setiap langkahnya akan meninggikan derajatnya, ya. Wa khutta'anhu biha khati'ah, dan akan diangkat kesalahannya, maksudnya dihapus. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musalla. Maka ketika seorang dalam sholatnya, malaikat tidak akan henti-hentinya ya mendoakannya selama dia ada di tempat sholat. Coba bayangkan, meskipun panjenengan seperti ini ya, setelah sholat subuh, malaikat masih terus mendoakan. Malaikat masih terus mendoakan. Nah, bagaimana kalau kita punya rutinitas misalnya ya, karena memang mungkin sudah banyak berkurang tugas-tugas inti ya, sudah pensiun, sudah apa, maka hari-harinya misalnya antara maghrib dan isya sudah ngomong sama istrinya, ma pokoknya aku antara maghrib sama isya aku di masjid.
Ini luar biasa. Berarti selama pada di masjid, dari mulai awal maghrib sampai setelah isya, ditulis pahala keutamaan sholat berjamaah, menunggu antara waktu sholat. Nah, itu ya, yang kemudian habis subuh nunggu sampai sholat duha awal, ya, setelah waktu syuruk pun juga ditulis demikian, ya. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, sekiranya banyak manusia tahu dengan betul-betul royal ain, melihat keutamaan sholat jamaah, mereka akan datang walaupun merangkak, ngesot akan datang mereka. Ya, sayangnya kan nggak bisa dilihat. Gitu. Coba setiap orang datang berjamaah tiba-tiba ya turun Lamborghini, ya turun apa ya di rumahnya masing-masing, wis pasti rebutan. Ya, tapi karena itulah ya diantara hikmah Allah Taala, pahala dan dosa gak ketok di umat Nabi Muhammad SAW, umat terakhir ini, yaitu supaya mereka berlomba untuk kebaikan dan berlomba untuk mengurangi keburukan. Apalagi mau bulan Ramadan, ya dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya bagiyal khair aqbil, wahai orang yang memang cari kebaikan, segera. Wa ya bagiyas syarr aksir, dan Anda yang menginginkan keburukan, berhenti kalau mau Ramadan itu. Bukan berarti setelah Ramadan baik lagi. Nah ini, jadi sampai sebegitunya tentang sholat berjamaah. Wala yasalu ahadukum fi sholati man tadara shalah. Nah ini ya, kalian akan tetap ditulis dalam keutamaan sholat berjamaah ketika kalian menunggu waktu sholat. Maksudnya ketika masih di masjid. Luar biasa. Subhanallah. Siapa yang banyak dapat keutamaan seperti ini? Ya, nggak kerasa. Terkadang sebagian orang memandang sebelah mata. Siapa mereka? Marbot masjid. Coba lihat. Marbot masjid yang dia kerja dengan ikhlas dan dia mengetahui keutamaan rumah Allah, dia nggak akan cuma bersih-bersih terus pergi. Coba. Dia nggak akan cuma bersih-bersih pergi. Tapi akan betul-betul merawat masjid itu, dan di dalam waktu-waktu yang mepet itu dia pasti ibadah di dalam. Dan kita sudah melihat banyak contohnya seperti itu. Ya, kita bertemu pegawainya Masjidil Haram saat itu ya, dan orang Bangladesh kalau tidak salah ya, dan karena seringnya ketemu jamaah Indonesia, beliau ngomong pakai bahasa Indonesia. Kita tanya, ya sudah berapa tahun Anda di sini? Kita sudah berapa belas tahun begitu ya, dari mudanya. Kemudian kita tanya, ya kita tidak tahu, kita menghukumi secara zahir ya, entah itu memang hanya kepengen ngomongnya begitu atau bagaimana, kita tidak mengurus urusan hatinya. Tapi zahirnya dia mengatakan ketika kita tanya, ya apa yang membuat Anda kerja di sini? Gaji atau yang lain-lain? Dia bilang gaji iya, tapi yang lebih adalah saya merawat rumah Allah. Saya merawat rumah Allah, dan saya merawat masjid terbaik, Masjidil Haram. Luar biasa. Jadi kita lihat betapa cepatnya dan gesitnya mereka. Saya itu tawaf, ada orang yang qadarullah mungkin sebelumnya sudah berangkat sakit, dia muntah darah depan kami, ya langsung mereka membentuk barikade, pasukan pembersih itu, tetap dengan sopan, tetap dengan baik ya, meskipun memang ya itu teriak-teriak tarik ya, maksudnya bukan ditarik ya, maksudnya jalan ayo dijaga ya. Langsung satu putaran lagi sudah bersih, tidak ada amis-amis, tidak ada bekas apa darahnya, masya Allah ya. Sebegitunya mereka, kalau udah lari juga begitu ya. Panjenengan yang punya pengalaman itu pasti tahu ya. Jadi rumah Allah itu sebegitunya. Makanya kita terkadang sedih ya ketika masjid itu dibangun besar, megah, semuanya secara fisik bagus, begitu sholat jamaah satu saf tidak penuh. Maka ini sebuah kesedihan. Oh, sebuah kesedihan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT segera membukakan hati ya umumnya kaum muslimin untuk lebih memakmurkan rumah Allah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, menuturkan, man ghada ilal masjid wa raha
a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Setiap seorang hamba serius untuk pergi ke masjid sholat jamaah, maka setiap dia berangkat maupun pulang itu selalu disiapkan sama Allah Ta'ala tempatnya di surga. Bayangkan, selalu disiapkan tempatnya di surga. Makanya kita kadang iri ya, maksudnya iri yang baik. Ada orang meninggal di masjid, subhanallah. Kita tidak bisa memastikan, oh surga ini masih tidak boleh. Karena itu urusan gaib, tapi setidaknya secara zahir orang ini menutup usianya dengan amal soleh. Meninggal saat sujud, meninggal saat sholat, meninggal saat baca Quran. Ya, walaupun ada juga yang meninggal sepulang sholat jamaah duduk, baru kepengen ketemu cucunya, ya, tiba-tiba sudah meninggal dunia. Tidak sakit wala apa sebelumnya. Subhanallah, yang demikian ini kadang-kadang membuat kita ghibtah, ya, iri yang dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, hal tashhadun nisa al jamaah, apakah wanita juga wajib untuk mendatangi jamaah? Ya, yajuzulin nisa al khuruj ilal masjid wa syuhudul jamaati bi syartian yatajannabna ma yusiru asyahwah. Ya, ternyata kalau untuk jamaah akhwat, kalau untuk ya putri muslimah itu tidak sampai derajat wajib, tapi boleh, ya, derajatnya boleh. Ustaz, berarti ada diskriminasi? Tidak, bukan diskriminasi, ya, tidak diskriminasi. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala sudah tuturkan dalam firman yang singkat, walaysad dzakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan ini konsep dasar dalam Islam, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Diskriminasi ini bukan dimaksudkan diskriminasi makna yang konotatif, makna yang negatif, tidak. Diskriminasi yang Allah buat ini sesuai dengan fitrah penciptaan. Ya, oleh karenanya, ketika manusia zaman ini kepengen melawan fitrah, menggaungkan feminisme, menggaungkan emansipasi, menggaungkan tapi dengan makna-makna yang diinginkan, ya, makna kesetaraan gender dan seterusnya yang diinginkan kurang baik, mereka melawan fitrah, yang timbul dampak negatif. Ya, contoh, mereka kepingin bahwa wanita itu sejajar dengan laki-laki, sampai dibikin lagunya dulu itu kan, ya, wanita dijajah pria saja dulu, sampai digituin, ya. Nah, ini kan sebetulnya coba kita lihat secara fitrah, ya. Kita tidak sedang menghakimi sebagian kaum muslimin yang memang kondisinya harus bekerja, tapi kita ingin menyampaikan sebuah fakta, ya. Di antara rumah tangga yang bekerja dua-duanya, ya, kalau Allah SWT masih menitipkan keharmonisan, tetap ada yang berkurang. Apa? Pendidikan anak misalnya. Ada yang kalah. Beda dengan ketika istri itu di rumah. Sekali lagi, kita tidak sedang menghakimi atau kita tidak sedang menganggap, oh, berarti kalau wanita keluar itu murni mutlak berdosa. Tidak. Dilihat maslahatnya, dilihat madaratnya. Dan banyak ketika istri bekerja di tempat kerjanya nanti dapat fitnah, ya, ngelihat pria lebih kuat dari suaminya, melihat pria lebih maco dari suaminya, melihat pria lebih keren dari suaminya. Padahal dia ketika sudah dipinang itu merasa saat itu suaminya paling ganteng, paling keren, paling gagah, paling. Tapi di tempat kerja ternyata ada yang lebih. Apalagi kalau tiba-tiba diberikan jabatan sekretaris pribadi. Waliyadzubillah. Ini sisi-sisi ketika diinginkan emansipasi makna yang negatif. Ketika diinginkan kesetaraan gender tapi inginnya merusak fitrah kaum muslimin. Ya. Dan betapa banyak sebagian motivator itu juga tidak menjaga fitrah ini. Seringkali saya dengarkan, ya, video-video singkat atau rekaman motivasi itu
Wanita didorong untuk bekerja supaya punya penghasilan agar dia tidak di bawah penguasaan suaminya. Waliyadzubillah, seakan-akan suaminya ini seperti Firaun. Seakan-akan suaminya ini seperti Firaun. Wanita harus lepas. Bahkan ketika seorang muslimah dia mencuci pakaian, dia menyetrika, dia menyiapkan makan suaminya, memasakkan air untuk mandi suaminya, dianggap diperbudak suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu nyata, motivasi-motivasi yang ujungnya membuat rumah tangga goyah, bukan malah menguatkan. Ya, para ibu, hafidhakumullah, ketika panjenengan menyiapkan yang terbaik untuk suami, Allah tidak pernah menganggap itu biasa. Bener ini. Bukan karena saya laki-laki ngomong seperti ini, tidak. Ya, luar biasa. Yang dianggap Allah Ta'ala, yang dilihat itu luar biasa. Panjenengan itu luar biasa. Jadi sekarang kan digaungkan itu patriarki, ya, digaungkan sampai yang anak-anak muda pun begitu. Sebagian muslimah yang muda pun akhirnya sebagian yang tersusupi pikiran-pikiran yang tidak baik ini gak mau menikah. Gak mau, nanti diperbudak. Enak aja, aku sudah S2. Masa nanti dapat suami S1? Apa lulusan SMA? Hah? Gajiku bisa sampai 3 juta lebih. Masa suamiku malah lulusan SMA? Kayak gitu, jemaah. Coba. Ya. Ini tidak sederhana. Konsep Islam menjaga fitrah wanita itu bukan semata-mata disuruh ya sebagai yang tidak berharga di bawahnya pria, bukan. Tapi memang dijaga fitrahnya. Kenapa? Karena memang Islam sangat menyayangi wanita. Sangat menyayangi wanita. Dan ketika ada yang melawan fitrah, pasti sedikit banyak dampak negatifnya juga dirasakan. Ini, ya, saya punya murid yang orang tuanya itu akhirnya yang perempuan itu resign dari pekerjaan. Kenapa? Karena dia merasa jauh dari anaknya, ya, jauh dari perkembangan akhlaknya. Dia merasa khawatir terhadap anaknya sendiri, padahal anaknya masih belum kenapa-napa. Ya, cuma kok sering dapat beda, ada kata-kata baru yang tidak pernah dia ngajarkan, ya, akhlak yang dia tidak pernah merasa sama suaminya. Ini kok begini anak saya ya, padahal sudah tak titipkan di sekolah yang terbaik. Akhirnya resign. Nah ini ya sekali lagi bukan berarti kemudian semata-mata kalau ada seorang istri kepengen bantu suaminya secara ekonomi kemudian langsung dihukumi salah total, tidak. Tapi kalau memang belum bekerja, maka itu juga bukan keadaan yang tercela. Kalau sudah terlanjur bekerja dan dia tetap berusaha bagaimana hak suami juga terpenuhi, pendidikan anaknya juga baik, kondisi rumah juga terjaga, keharmonisan juga sampai kakek nenek, Masya Allah, Allah berikan taufik, maka ini juga sesuatu yang baik. Wanita boleh datang ke masjid asalkan menjaga diri dari fitnah. Di antaranya apa? Wangi. Ya. Kenapa kok sampai ada hadisnya? Iya. Sesuatu yang wangi itu kan memang menjadikan seorang itu apa ya? Kalau bahasanya apa? Jadi suasana hati pun bisa berubah-ubah gara-gara wangi. Nah, itu gampangnya. Ya, gara-gara aroma. Suasana hati pun bisa berubah-ubah gara-gara aroma. Ya, misalnya di rumah kalau ketemu istri itu nggak pernah pakai minyak wangi, di tempat kerja ternyata ada ya rekan kerja wanita dari jarak 2 meter wis wangi ya. Pakai parfum mungkin dikerucuk atau gimana kita nggak tahu ya. Terkadang wangi, Masya Allah. Nah ini. Jadi parfum wanita itu berwarna, tapi baunya itu nggak menyengat kecuali wis deket banget. Kalau pria nggak berwarna tapi kuat, wis liwat berapa detik kalau sih ya. Wong wis Masjid Baitur Rahim misalnya. Di sini sudah
ya masih bau wangi. Itu parfum pria. Ya, maka wanita jangan seperti itu. Apalagi lebih parah dari itu yang sering dilakukan pemudi-pemudi kita, ya, atasnya pakai rokok, bawahnya pakai hot pants. Jangan. Panjenengan harus sayangi putra-putri panjenengan. Panjenengan harus sayangi ponakan-ponakan panjenengan. Panjenengan harus sayangi putri-putri di lingkungan panjenengan tinggal. Kasih tahu, ya. Aman Ustaz, laki-laki sini tuh soleh-soleh semua. Nggak ada yang jamin, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang jamin. Ya, kesolehan itu upaya dalam diri, tapi preventifnya tetap harus dijalankan. Apalagi itu membuka aurat. Dan berikutnya, buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka, ini bedanya ya. Rumah mereka lebih baik dari rumah Allah untuk wanita. Ya, jadi Islam sangat mencintai dan menyayangi wanita sampai kepengennya wanita itu tersembunyi keindahan. Ya, tersembunyi keindahan. Dan ini banyak suami yang tiba-tiba rasa sayangnya berkurang sama istri. Kalau boleh jujur, pasti ada yang lebih indah di pandangannya yang melebihi istrinya. Harus jujur, ya. Rasa sayang mulai berkurang, ya, nggak pernah mesra-mesra lagi, pasti ngelihat sesuatu yang lebih indah, ya. Makanya wanita itu harus tersembunyi supaya tadi menjaga, ya, keharmonisan rumah tangga yang lain. Ya. Contoh misalnya ada orang kan ketika kita nasihati, ya, di lingkungan misalnya, tolong kalau pakai baju itu dikondisikan. Kadang orang belanja, ya, merasa bahwa melijonya tuh di depan pintu rumahnya, tiba-tiba pakai, ya, baju tidur, apalagi yang sembrewing terawang-terawang, ya. Ketika diingatkan di lingkungan, kelambi-kelambiku kok sampean sing repot, omah-omahku sampean sing ruwet, ya. Maka terkadang kita harus nasihati, ya, memang baju Anda, memang rumah Anda, tapi itu bisa mengganggu laki-laki di lingkungan ini. Harus itu, ya. Banyak, ya, kemadaratannya kalau perempuan itu, ya, diumbar-umbar. Sekarang sarananya lebih menggoda. Mungkin nggak kelihatan di depan rumah, mungkin nggak, tapi di sosmed kelihatan. Lebih menggoda karena viewersnya banyak, sing lihat banyak. Ngapunten, sebagiannya sampai keluar kata-kata, ya. Kalau pengen jualan lancar, kudune sing tampil live itu perempuan dengan sedikit mengumbar fisiknya. Insya Allah dodolannya lancar. Sampai ada yang bilang seperti itu. Ya, ini kan, ya, bentuk kemadharatan ketika wanita itu diumbar. Ya, naudzubillah min dzalik. Syekh menyebutkan di sini, al-mar'atu wa in jazalaha al-khuruj ilal masjid, ya, ila anna salataha fi buyutiha afdal. Meskipun boleh mengunjungi masjid, namun sholat di rumahnya lebih afdal. Lebih afdal lagi di kamar pribadinya. Ya. Inilah diantara adab yang kita ajarkan kepada putri kita. Putri kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau putri kita sudah balik, ya, mengalami haid pertamanya, panjenengan tidak boleh seenaknya masuk kamarnya. Adab, ya, walaupun ayah, ketok pintu dulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu anak kita di dalam pakaiannya bagaimana, ya, kondisinya bagaimana. Kalau sudah balik, kita tidak boleh sembarangan. Meskipun, ya, itu tadi, kalau balik, ya, cium tangan, ya, masih boleh, dan seterusnya. Karena anak kita sendiri, tapi dalam hal-hal seperti ini dijaga, ya. An Ummi Humaid, ya, As-Sa'adiyah, anna haja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni uhibbus sholata ma'ak. Ya Rasulullah, saya itu sangat seneng sholat sama panjenengan. Ini sahabiat, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i wa sholataki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi hujratik.
Ya. Wa salatiki fi hujratik khairun laki min salatiki fi, ya, dariku salat dariku salataki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjid qaumik. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan, aku benar-benar memahami, ya, Anda sangat senang sholat bersamaku, maka ketahuilah sholat Anda di rumah Anda lebih baik lagi di kamar Anda, dan sholat di kamar Anda lebih baik dari sholat di masjid kaum Anda, maksudnya di masjid lingkungan, ya. Dan sholat di masjid kaum Anda lebih baik dari sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi. Ya, dan ini tidak menghilangkan keutamaan panjenengan umroh dan haji, sholat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Itu pembahasan yang lain. Wanita juga mendapatkan keutamaannya. Tapi kalau untuk dibandingkan, ya, tetap wanita itu yang lebih baik sholatnya di rumahnya. Tapi di masjid kok boleh. Sampai pun nanti kalau ada pembahasan sholat Jumat, ya, boleh nggak wanita datang sholat Jumat? Boleh, nggak ada dilarang. Tapi tetap paling baik sholat di rumah. Ini. Kemudian sedikit lagi. 5 menit lagi. Adabul masyi ilal masjid, ya, adab mendatangi masjid. An Abi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, bainama nahnu nusolli ma'an nabi, kita pernah sholat bersama Nabi, ya, id sami'a jabalah, kami pernah bertemu, ya, sholat bersama Nabi, dan kita melihat, ya, jabalah. Jabalah itu kegaduhan. Ya, di sini dikatakan aswatun murtafi'ah, suara yang keras mengganggu, gaduh, ya. Wadajjatu mukhtalatah, ya, kegaduhan, dentuman-dentuman yang mengganggu telinga, ya. Dari banyak laki-laki. Falamma sholla, maka ketika Nabi Muhammad SAW, ya, sholat, selesai dalam sholatnya, ya, masya'nukum, Nabi bertanya, ya, apa yang kalian sedang kerjakan? Maksudnya sampai gaduh-gaduh tadi ngapain, ya? Apa yang kalian kerjakan? Maka mereka mengatakan, ya, ista'jalna ila sholah, kami itu agak kesusu untuk mendatangi sholat. Berarti gaduhnya tadi ngapain? Lari, gedebukan. Ya, zaman dulu pakainya terompah. Terompah itu bahasa lain bakia, ya, atau yang semisalnya. Boten yang bagus-bagus kayak sekarang itu sudah dari kulit, ya, boten. Jadi rame, apalagi dulu belum keramikan, nggak ada karpet empuk seperti ini. Sehingga kalau datangnya, ya, sambil sedikit lari atau tergesa-gesa pasti ribut, ya, pasti gaduh, ada dentuman-dentuman kaki, ya. Kami mendatangi sholat tergesa-gesa, rodok kesusu, ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, besok-besok jangan seperti itu lagi, ya. Yang kemudian jangan begitu lagi. Beliau menuturkan, idza ataitum as-sholata fa'alaikum bis-sakinah, kalau kalian mendatangi sholat itu datangi dengan tenang. Fama adraktum fasallu, sedapatnya kalian di masjid ikuti, itu jatah kalian, ya. Wa ma fatakum fa'atimmu, kekurangannya sempurnakan. Misalnya rumahnya di portal sana, sini sudah, ya, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya,
jangan terus lari. Ya, jangan terus lari. Jalan saja. Ketika di sini dapatnya sudah rakaat terakhir, yaitu jatahnya. Ya. Ketika lari, malah keutamaannya berkurang. Ya, ketika lari keutamaannya berkurang. Ketika dapatnya rakaat terakhir berarti kurang berapa? Ya kurang sisanya. Kalau itu salat maghrib berarti kurang ya 3 disempurnakan. Kalau itu salat isya berarti kurang 4. Ya, jangan lari. Sebagian orang masih ada pemandangan lari. Ya, ada pemandangan lari. Dan biasanya kalau rumahnya lebih dekat ke masjid itu, ya anehnya mesti tekonnya wala komat malah. Ya, semakin cedak semakin komat. Ya, morone. Sing semakin omai atau sebelum adzan teko, ya. Ini sunatullah. Tapi jangan ojo dibiasake ya. Ini ya. Sama kayak sekolah kan gitu ya. Iki sama omai paling atuh dhewe ternyata cuma beda pintu toh ya. Seringkali wis bel lah kita ke sekolah ya. Itu. Maka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Muhammad SAW, qol, idza sami'tum al-iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis sakinah wal waqar. Kalian dengarnya qomat, maka tetap jalan dengan tenang, tidak usah lari. Wala tusri'u, ojo kesusu, kata Nabi Muhammad SAW, ya. Fama adraktum fasallu wa fatakum fa'atimu. Yang kalian dapati itu jatahnya. Yang terlewat maka disempurnakan. Ustaz, gimana kalau kita datang sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya sudah, besok lagi jangan ya terlambat. Itu pelajaran pentingnya. Ya, qadarullah, jiwa manusia itu kalau dia terbiasa lari pada saat qomat, dia kurang menyadari untuk besoknya lebih awal. Ya, dia akan mengulangi terus larinya tadi, mengurangi terus qomat baru wudhu. Ya, kalau qomat baru keluar rumah ini masih mending, qomat baru wudhu. Apalagi kalau asar qomat baru tangi, ya subuh qomat baru tangi. Nah, ini kan ya fenomena-fenomena yang harus kita perbaiki, gitu ya. Terakhir, wa an Ka'ab ya bin Ujrah anna Rasulullah SAW, ya, idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yashbaqna baina asabi'i fa innahu fi sholatin, ya. Kalau kalian sudah wudhu dengan benar lalu kalian keluar ke masjid, ya, maka tidak perlu terburu-buru, ya, tidak perlu terburu-buru, dan kalian ya tidak perlu menyilangkan jari jemari, ya. Maksudnya begini ya, ketika kita lagi nganggur itu kan kadang-kadang tergerak sendiri tangan seperti ini ya. Nah, gerakan seperti ini menyerupai ibadahnya orang lain. Ya, kita ya kalau terpaksa kadang-kadang mau begini ya dibelokkan begini atau yang lain ya. Intinya kadang-kadang jari kita ini kan gatel ya. Nah, jadi kadang begitu ya. Maka Nabi mengatakan jangan yastabna, jangan ditelangkapkan seperti ini, karena model berdoa seperti ini atau posisi seperti ini seperti doanya ya sebagian orang yang Tuhannya berbeda ya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo apabila ada yang didiskusikan, satu mungkin. Barakallahu fikum. Apakah ada? Ini, apabila kita dari masjid, ini ada waktu. Misalnya mungkin 2 menit atau apa baik kita dulu sebagai doa, atau sholat tahajud, kita dulu. Baik, tentang timer ya Pak ya, timer. Masjid-masjid dipasangi timer itu semua ulama berhusnuzon dan bersangka baik bahwa memang masyarakat kaum muslimin di situ sangat menghargai waktu, dan itu benar.
Cuman ada yang sedikit diberi catatan oleh para ulama kita, timer ini bukan imam. Maksudnya timer ini tidak punya hak dan tidak boleh dianggap sebagai pemutus sholat. Maksudnya sebagai pemberi keputusan harus qomat, boten. Jadi jangan sampai seorang itu merasa tidak suka kalau menitnya tinggal 1 menit, ada orang masuk masjid sholat tahiyatul masjid, waduh ini garai komate carry. Jangan, silahkan komat, tidak ada masalah. Ya, orangnya nanti kalau belum tahu ilmunya pasti dia terburu-buru toh. Nah, ketika sudah tahu ilmunya, sebetulnya kalau sudah dikumandangkan sholat, maka sholatnya otomatis batal. Dibatalkan saja, tidak berdosa. Dan takmir atau masyarakat yang memang menghargai waktu ini, jangan sampai menganggap bahwa waktu inilah yang berhak menentukan kapan qomat. Jadikanlah timer ini sekedar penanda waktu. Imamnya supaya enggak terlambat, tapi juga ya jamaahnya jangan sampai kayak gitu. Saya sering bertemu masjid itu ketika ada orang musa tahiyatul masjid dilarang. Ojo, kurang 1 menit itu, gak nututi. Padahal itu bukan penentunya. Penentunya adalah imam. Ketika waktunya masih 3 menit, imam tiba-tiba aqimus sholah, maka nggak usah dihiraukan itu jamnya. Imamnya sudah menentukan suruh sholat. Oleh karenanya, imam rawatib itu sangat penting supaya nggak udur-uduran. Kadang meskipun sudah qomat itu loh Bapak Ibu, imam atau orang yang layak untuk mengimami itu belum datang karena mesinnya sudah bunyi. Siapapun maju, dan itu kalau yang maju tidak proper, kualitas sholat jamaah orang-orang yang di belakangnya ini kasihan. Saestu. Dan yang tidak proper ini yang lebih kasihan lagi, menanggung semuanya. Jadi posisi imam itu tidak mudah. Ya. Saya mendapati masjid itu sering begitu, saestu. Ya, bahkan ada masjid itu saya husnudon beliaunya salah dalam bersikap. Ya. Teman saya ceritain. Saking ini menentukan. Jumatan itu teman saya sudah di parkiran, tinggal masuk sebenarnya. Tapi kan belum muncul di pintu. Tiba-tiba sudah bunyi. Maka tiba-tiba naiklah sang takmir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus adzan. Teman saya masuk, ya sudah tahu karena sudah dinaik, maksudnya sudah ada orang yang naik khutbah, beliau duduk. Orang ini turun. Ustadz monggo. Saya cuman buka tok. Saestu ini terjadi. Saya nggak ngarang. Artinya saya belum nemu sejarah ulama yang begitu. Jadi Jumatan itu seperti buka rapat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliaunya duduk, ngelihat Ustadznya datang, turun. Ustadz monggo, saya cuman buka tok. Nah ini karena menjadikan ini ya penentu. Saestu bukan penentu. Ya. Sebelum ada ini, di semua pondok-pondok, termasuk pondok tradisional, itu pasti nunggu imamnya dulu. Dan ini sudah ada sunnah dari sahabat. Para sahabat dulu subuh, ingat saya, panjenengan bisa cari sejarahnya. Sholat subuh pernah sudah benar-benar hampir syuruk, hampir belum syuruk, hampir. Para sahabat gelisah, Nabi tidak keluar-keluar. Ada yang akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu Nabi. Dan ternyata beliau memang sedang kelelahan. Ketika sudah Nabi bangun, saya lupa apakah beliau ini akhirnya mengimami atau meminta Abu Bakar untuk imam. Artinya ditunggu dulu imamnya. Kalau sudah ada imam ratib, kalau belum ada segera dibentuk. Kalau belum dibentuk karena semuanya pengen tawadhu, ya aku mau, ya berarti tunggu mereka yang ya paling baik bacaannya. Syarat imam niku, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bukan sekedar senior di umurnya. Saya bilang begini bukan berarti karena saya masih muda terus sensi sama yang lebih senior buatan, tapi yang dipilih itu bacaan Qur'annya. Kalau terkumpul padanya keutamaan senior, ya, ketika bekerja mungkin pangkatnya tinggi, ya kan terkumpul nih keutamaan.
nasabnya juga bagus, bacaan Qurannya bagus, pengamalan sunnahnya bagus, semua terkumpul. Wah, ini panjenengan punya imam yang top markonyos ini, ya. Tapi kalau memang tidak berkumpul, maka yang ditentukan pertama adalah bacaan Quran dulu. Ya, sebatas apa yang lebih mudah boleh mengimami? Seperti pengetahuan saya, balik. Kalau kelihatan anak muda, yang penting dia sudah balik. Ketika memang nggak ada yang di atasnya dia usianya, tapi bacanya bagus, imami sholat maktubah 5 waktu boleh, dia balik. Kalau belum, maka sholat 5 waktu tidak boleh, tapi sholat sunnah boleh, taraweh misalnya, boleh. Ya, wallahu ta'ala alam, itu yang saya sampaikan. Jadi panjenengan rawuh ke masjid walaupun 31 menit, kepingin sholat sunnah, panjenengan sholat sunnah. Yang lain jangan gelo, ojo gak sempet waktu nih. Kok sampean kesusu ndak, sampean jenengan sholat. Ketika qomat batalkan. Dapat berapapun, meskipun tinggal salam. Wes dengar qomat panjenengan batalkan. Sudah dapat pahalanya sholat sunnah. Tidak termasuk dosa, karena membatalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur dosa. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi memang hal-hal seperti ini ya hendaknya sering ada obrolan ringan supaya masyarakat juga paham. Kejadian sholat Jumat tadi itu pelajaran terpenting bagi teman saya terutama, ya. Kalau sudah sampai parkiran dan gage ngabari takmir supaya nggak bingung, ya aku yang parkiran Pak misalnya. Ya, karena beliau itu sudah parkiran, cuma belum masuk masjid. Ya, ketika sudah tinggal nggak ada, maka beliau naik. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, langsung adzan. Ya, lihat ustadznya langsung tuh. Nah, ini saya belum nemu sunnahnya. Jadi saya khusus kepingin tepat waktu, ya, seperti itu. Ya, apakah sholat Jumat boleh diundur? Boleh. Sholat Jumat boleh diundur. Ya, sebagaimana sholat duhur juga boleh diundur. Yang ada riwayatnya duhur, Jumat sama Isya boleh diundur. Nabi dulu nggak langsung. Dan tadi di pembahasan parfum wanita ada, ya. Ketika wanita ini kebiasaan pakai parfum yang semerbak, Nabi melarang sholat bersama beliau di akhir waktu Isya. Silakan sholat duluan, maksudnya gitu. Ya. Jadi sekali lagi ini penanda waktu dan kita harus berprasangka baik, ya. Siapapun masjid yang memasang itu pasti orangnya kepingin tepat waktu dalam segala hal, dan memang sholat itu harus tepat waktu, ya, bagus. Tapi terkadang ada hal-hal yang tadi, ya, butuh diperbincangkan. Wallahu ta'ala alam, saya kira cukup, ya. Saya berterima kasih kepada perhatian panjenengan dan semua untuk mendengarkan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan, ya, keberkahan ilmu, khususnya bagi saya yang berbicara untuk bisa mengamalkan, dan kita semuanya yang ada di sini. Apabila ada kesalahan, penyebutan dalil dan seterusnya, panjenengan boleh mengingatkan, ya, langsung. Karena kalau saya keliru terus bablas di mana-mana keliru, berarti panjenengan membiarkan saya terjebak dalam dosa. Panjenengan ingatkan, ya, salah, ini kuduning ini, dengan ingatkan. Ya, barakallahu fikum. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.